Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Senang sekali bisa kembali bersama-sama belajar Alkitab yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan kembali belajar teologi proper atau teologi tentang Allah. Ini merupakan sesi yang ke-6 secara khusus terkait dengan Trinity atau Tritunggal. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang pertama disebut sebagai Trinity Errors, artinya pemahaman yang keliru atau yang salah terkait dengan Trinitas. Antara lain itu Unitarianism, menyatakan bahwa Bapa adalah kreator, Anak adalah kreator, Holy Spirit adalah impersonal. Kemudian Sabellianism yang menyatakan bahwa Father itu ada di Old Testament, Son itu ada di New Testament, dan Spirit itu di masa sekarang. Ini sama dengan modalistic Trinity. Kemudian ada Tritheism yang menyatakan adanya 3 Allah, yaitu Father, Son, and Holy Spirit, yang disebut dengan Three Gods. Selanjutnya kita akan lihat atau perhatikan oneness. Oneness atau paham keesaan ini menyatakan Jesus itu the name of the Father. Jesus itu the name of the Son. Jesus itu the name of the Holy Ghost atau Holy Spirit, ya. Oneness juga menggunakan teks Alkitab untuk memberikan argue ataupun argumentasi terkait dengan Jesus the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mengapa dikatakan Jesus the name of the Father? Itu diambil dari Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Teks yang digunakan untuk menyatakan Jesus the name of the Son itu dalam Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jesus the Son, maksud saya Jesus the name of the Holy Spirit, itu teks yang digunakan untuk memperkuat hal tersebut oleh kelompok Oneness dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi mengapa Jesus the name of the Son? Karena itu dianggap mewakili pernyataan atau biblical foundationnya dibangun dari Yohanes 5 ayat 43. Mengapa Jesus the name of the Son? Itu disebabkan karena biblical foundationnya dibangun dari Matius
1 ayat 21. Mengapa Jesus, the name of the Holy Spirit, dibangun di atas Alkitab atau dianggap biblical foundationnya dari Yohanes 14 ayat 26. Jesus, the name of the Father, Yohanes 5 ayat 43. Jesus, the name of the Son, Matius 1 ayat 21. Jesus, the name of the Holy Spirit, Yohanes 14 ayat 26. Ini konsep yang ditawarkan oleh Oneness atau sering disebut keesaan. Kemudian Trinity. The Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Father. God is Father. God is the Son. God is the Holy Spirit. Atau the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Saudara-saudara, terkait dengan Trinity ini ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Roh Kudus bukanlah Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Selanjutnya ayat 14-15 berkata demikian. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 13 menyatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ia yang dimaksudkan di sini adalah Ekenos. Ekenos itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Euto atau himself, dirinya sendiri. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ekenos adalah kata ganti orang. Kasusnya genetik maskulin orang ketiga tunggal. Kedua kata ganti yang bergender atau berjenis kelamin ini menunjukkan kepada Roh Kudus yang sedang dibicarakan. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Henry Chettison, bahwa kata ganti yang dipakai untuk menunjuk kepada dia, sekalipun istilah Yunani untuk roh itu netral, dalam Yohanes 14 ayat 26 dan pasal 16 ayat 13-14, Yesus memakai kata ganti orang demonstratif dia dalam bentuk maskulin untuk Roh Kudus. Nah, dalam kaidah bahasa Yunani memang dikatakan bahwa gender dalam gramatikal tidaklah selalu berkaitan dengan jenis kelamin benda itu, tetapi juga
sejumlah benda maskulin dalam realitas nyata benar-benar pria atau jantan, dan benda feminim mengacu kepada wanita atau betina. Nah, penempatan kedua kata ganti ini sangat ganjil adanya. Namun jelaslah bahwa keganjilan dari kata ganti itu atau ini menunjukkan justru dipakai oleh Yohanes untuk menunjukkan kepada Roh Kudus yang berpribadi adanya. Selain itu, dalam bagian lain seperti Yohanes 14 ayat 6 yang menyatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai seorang penolong yang lain. Perhatikan kata lain. Alon merupakan kata adjektif atau kata sifat, ya. Akusatif atau objek tindakan dari Yesus Kristus dari kata dasar alos yang artinya others, another, different. Jadi lain yang dimaksudkan itu adalah sifat yang dimiliki dan menjadi objek tindakan dari Yesus Kristus, sehingga dipastikan bukan Yesus Kristus. Alos akan diberikan Bapa kepada murid-muridnya. Kemudian Yesus juga menjelaskan bahwa sekarang ketika Ia berada bersama-sama dengan murid-muridnya, Ia berkata-kata kepada mereka, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 26. Hal kedua yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah terkait dengan Roh Kudus bukanlah Bapa dan bukan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 7 sampai 8, kata ganti orang ketiga tunggal pria digunakan untuk kata parakletos. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar, maksudnya Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, ya gitu ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Yohanes 15 ayat 26 juga memberikan penguatan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Ini mengemukakan dengan jelas bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa. Istilah yang dipergunakan itu dalam naskah Yunani para, yang berarti from, bisa diartikan dari atau karena. Namun karena bentuknya ini preposition genitive, maka lebih baik diterjemahkan beside, di samping atau di sebelah. Sedangkan gagasan bahwa Ia keluar dari Anak berasal dari Galatia 4 ayat 6, Roma 8 ayat 9, dan Yohanes 16 ayat 7. Jadi istilah keluar lebih berhubungan dengan proklamasi karya sebenarnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan saat yang berbeda. Ya. Dari Bapa, Ia Ekenos akan bersaksi tentang Aku, yaitu Yesus Kristus. Sebagai tambahan juga bahwa tidak mungkin Yesus membandingkan dirinya yang berpribadi dengan seorang penghibur yang lain atau penghibur yang merupakan benda atau zat abstrak yang tidak berpribadi. Justru dalam bagian inilah Yesus ingin menyatakan bahwa Roh Kudus yang akan datang sebagai penolong yang lain itu sepadan dengan Dia, namun bukan Yesus sendiri.
Jadi Roh Kudus yang akan datang sebagai penolong yang lain itu sepadan dengan Yesus dalam kepribadiannya. Dan itu bukan Yesus. Sebutan yang ditujukan kepada Roh Kudus itu menunjukkan keilahiannya. Nama tersebut sejajar dengan pribadi lainnya dari Tritunggal. Roh Allah kita, Roh Yesus, penolong yang lain. G. Walters memberikan pernyataan dukungan yang menulis bahwa Alkitab menyebut Roh Kudus juga adalah Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh penghibur. Nah, ini ingin menjelaskan tentang identitas dan kerja Roh sebenarnya ya. Jadi nama-nama tersebut ternyata bukan hanya menunjuk kesejajaran terhadap Allah Bapa dan Allah Anak, namun juga menunjuk identitas dan kerja Roh. Yesus berkata bahwa ia meminta kepada Bapa agar Bapa memberikan kepada murid-muridnya seorang penolong yang lain supaya ia menyertai mereka selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 ya. Jadi jelaslah bahwa janji penyertaan Roh ini tidaklah bersifat temporer seperti yang terjadi pada Perjanjian Lama, tetapi tetap adanya dan selama-lamanya. Tuhan memberkati pengajaran ini. Immanuel. Amin.